Amel, pertanyaan selanjutnya. Baik, penanya berikutnya dari jamaah wanita. Dengan siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvida, saya jamaah dari Medan, Sumatera Utara. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Saya mau bertanya untuk Pak Kiai Sumarno nih. Kebahagiaan seperti apa Pak yang bisa membawa kita ke surga? Baik, Terima kebahagiaan kasih. seperti apa yang membawa kita ke surga? Ya. Begitu Ibu ya. Pak Kiai silakan, monggo dijawab. Menarik banget ini pertanyaan. Kebahagiaan apa yang membawa kita ke sorga? Kebahagiaan yang paling membawa kita ke sorga. Di saat kita bersua dan berjumpa kepada Allah. Hati kita menyatu kepada Allah. Sebab tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ini hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang betul-betul adalah mereka tadi. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa antum ta'lamun. Kalau jiwa manusia masih bercampur dengan yang batil, dia kagak bisa mampu memisahkan mana yang batil dan gak bisa menjauhkan diri daripada hal yang batil. Jangan berharap hati dia bisa menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan tadi qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Maka orientasi kita hidup sudah Allah jawab dalam Al-Quran. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Orang mau berbicara bahagia apapun kalau orientasinya salah, dia akan terjebak dengan retorikanya. Saya ulangi biar jelas. Orang mau berbicara apapun konsep bahagia. Tapi kalau orientasinya salah, Anda akan terjebak dengan retorika Anda. Sebab begitu kita tahu orientasi kita, akhirat orientasi kita. Dunia hanya sekedar jembatan. Dunia hanya sekedar yang namanya kita buat jadikan ladang. Bahkan dunia yang kita jalani sekarang ini, skenario kita masing-masing sudah Allah tentukan dan Allah tuliskan. Hidup harus pakai pikiran, tapi hidup jangan pernah menjadi beban pikiran. Hidup harus pakai pikiran, tapi hidup jangan jadi beban pikiran. Sekian dari saya. Nah, Ustadz Hilmi, kalau kita perhatikan tadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa bahagia berasal dari diri kita sendiri. Dalam dunia tasawuf ada yang dikenal dengan bisikan-bisikan hati. Salah satunya adalah ketika kita masuk ke level tertentu, seakan-akan bisikan ini dari Tuhan. Padahal bisikan ini berasal dari setan. Ini kan sangat berbahaya sekali. Bahkan ketika akhir zaman nanti, Dajjal pun mengaku Tuhan. Nah ini artinya ada latihan seperti apa yang mengatakan bahwa ini adalah dari Allah yang membuat kita bahagia. Atau jangan-jangan ini bisikan setan, Ustaz? Bisikan, mimpi, orang kayak kita jangan dianggap sebagai wahyu. Ntar ente disuruh nyembelih anaknya disembelih lagi. Ya, beda level kita. Hati-hati ya. Sekarang ini banyak orang aneh-aneh. Ya, dikit-dikit merasa dapat wahyu, ngaku jadi nabi dan sebagainya. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Kita ini agama ini sebenarnya udah gampang Mas Agung. Ikuti ulama-ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah selesai. Ya, jangan banyak-banyak kita berkreasi sama kita yang nggak tahu menahu tentangnya. Gitu ya. Jadi sudahlah. Jadi kalau mau happy itu gampang, obatnya kan ada. Ngumpul sama orang-orang soleh, Masya Allah. Hari ini kita bahagia, saya bahagia sekali. Ketemu guru-guru saya, Masya Allah. Ketemu antum semua nih para ahli surga nih. Masya Allah, ini kebahagiaan. Ya. Sampai kata Rasulullah kan, barang siapa orang berkumpul di rumahnya Allah, membaca kitab Allah, ya yatsunna kitab wa yatadarusuna bainahum, saling mempelajari mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak akan diturunkan kepadanya kecuali sakinah. Kita ini sedang dapat sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah sedang taburkan rahmat. Wa haffatsumul malaikah, dilindungi sayap malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indah. Hari ini saya, Babe Haikal, Kiai Syafi'i, Mas Agung, semua sedang Allah bangga-banggakan di hadapan makhluk mulia di sisinya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian Mas. Baik, terima kasih guru-guru kita yang kita cintai dan tentu saja seperti yang dijelaskan tadi, Babe tadi menjelaskan salah satu indikator kebahagiaan adalah kita bisa mendapatkan jodoh yang solih dan solihah. Dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan menyaksikan yaitu tentang komunitas ta'aruf. Bagaimanakah sesungguhnya komunitas ta'aruf. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.